ada salah penempatan antara asam tranexamat dan bupivakain, kemudian kemungkinan pada proses produksi tertukar karena memproduksi asam tranexamat dan bupivakain. Yang keempat, operator mengabaikan SOP yang berlaku. Yang kelima, adanya mix up pada proses kemasan sekunder. Solusi yang ditawarkan itu ditarik perdagangannya, kemudian dapat mengganti packaging atau desain label, memperhatikan penyimpanan produk, memastikan kembali pada proses produksi asam tranexamat dan bupivakain, kemudian investigasi QA dan QC, mengevaluasi bagian batch manufacturing record, kemudian izin edar tersebut, maka mengajukan nomor izin edar baru dan CPOB baru. Begitu, Pak. Sudah, itu Mbak. Sudah, Mbak. Halo? Sudah, Pak. Oke, kemudian Mas Mbak semua, kita lanjutkan aja ya ke yang kelompok yang ada sayanya Mas Mbak. Ini kita baru tanggapan bareng-bareng. Monggo silahkan Mbak. Kasusnya sama, sebuah industri farmasi besar tempat Anda bekerja memproduksi dan injeksi. Pada suatu kasus terdapat laporan bahwa ada penyalahgunaan obat sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia. Setelah ditelusuri, bahan aktif yang terdapat dalam injeksi tersebut, asam tranexamat, tidak sesuai yang dimaksud, maksudnya bupivasin. Dalam persidangan industri farmasi tersebut dinyatakan bersalah dan harus menanggung kerugian. Sebagai apoteker yang bekerja di industri farmasi pada bagian produksi sediaan tersebut, bagaimana jika Anda dimintai pertanggungjawaban atas tersebut? Masalah dari kasus ini adalah setelah dievaluasi mungkin adanya salah bahan aktif pada sediaan atau pelabelan mirip, minimum informasi jadi tertukar seperti nama atau fontnya mirip sehingga harusnya desain dibedakan. Untuk bentuk pertanggungjawabannya, ada ganti rugi oleh industri farmasi sesuai yang diputuskan oleh pengadilan, kemudian penarikan obat oleh BPOM, kemudian memperbaiki dan mengevaluasi ulang SOP terkait isi label agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Sekian, terima kasih. Itu ya Mas Mbak. Jadi masalah label dan macam-macam ya Mas Mbak ya. Oke. Ini kasus real Mas Mbak ya. Jadi nanti Mas Mbak semua bisa memberikan tanggapan ya. Oke, saya nanggapi dulu dengan yang disampaikan tadi. Yang pertama terkait dengan pelabelannya salah gitu ya Mas Mbak ya. Mas Mbak semua sudah searching alat label di industri farmasi Mas Mbak? Bukan kayak jenengan ambil label satu-satu tempel-tempel, tidak Mas Mbak? Pakai alat ya. Stikernya kan otomatis ya, nggak mungkin terjadi kesalahan kok dua ampul doang. Yang lain benar kagak mungkin. Ya Mas Mbak ya. Jadi kalau label Mas Mbak itu tidak mungkin. Ya. Yang pertama, yang kedua, Mas Mbak semua pernah apa itu Mas Mbak ya? Di video sudah saya uraikan Mas Mbak, kalau kita produksi itu ada line ya, ada proses. Ya. Tidak mungkin semua produk itu bisa mengkontaminasi ya, terkait dengan apa? Terkait dengan satu produk dengan produk yang lainnya. Apalagi salah ngelabel itu tidak mungkin, gitu ya. Salah label tidak mungkin. Karena apa? Karena labelnya itu otomatis. Apalagi cuma 2 produk. Gitu. Itu terkait komentar saya dengan yang label. Mungkin Mas Mbak yang lain ada yang mau menyampaikan pendapatnya Mas Mbak, penyebabnya gitu. Jadi ceritanya itu saya general manajernya, saya akan menyanggah pendapatnya Mas Mbak semua. Ya saya mencari misalkan jenengan apoteker di produksi tersebut, gimana tanggapan jenengan loh kok ada kasus semacam ini gitu ya. Walaupun memang ini sudah dinyatakan bisnisnya yang bersalah gitu. Monggo silakan Mas Mbak. Nggak ada? Kalau nggak ada kuliahnya udah berarti. Oke, monggo Mbak Amal, silakan. Silakan Mbak Amal.
tidak di. Halo Pak. Halo, monggo silakan Mbak. Oh ya. Nah, saya kan tadi baca berita tapi di situ tidak dijelaskan gitu ya Pak. Itu tuh yang salah kan 2. Nah, itu tuh apakah dalam itu kan satu wadah gitu. Apakah dalam satu wadah itu salah semua atau enggak? Kalau misal itu tuh dalam satu wadah itu labelnya itu salah semua itu mungkin memang bisa jadi kesalahan dari industri farmasi. Tapi kalau memang yang salah yang label apa yang dalam satu pak itu tuh yang salah cuma 2 kan bisa diindikasikan kalau misal ini ada terjadi kecurangan dari pihak yang memberikan Pak. Loh kan kalau kecurangan kita nggak bisa kan Mbak, nggak bisa memberikan justifikasi saintifik karena apa? Ini sudah dinyatakan isinya salah kok hubungan dengan proses manufakturnya gitu loh ya maksudnya. Sesuai dengan konteks pembelajaran topik kita manufaktur sediaan steril gitu Mbak. Nah, kira-kira kemungkinan salahnya di mana begitu ya? Yang salah hanya 2 produk aja Mbak dan itu isinya berbeda. Gitu ya Mbak Amal ya. Oh, kalau misal dari kontam gitu udah nggak bisa ya Pak ya? Kontaminasi beda Mbak, beda kontaminasi sama mix up ya Mas Mbak ya. Oh, ya. Kalau cross contamination itu ada bahan yang mengkontaminasi produk yang lainnya itu cross contamination. Tapi ini kasusnya mix up, ketukar dan kecampur. Nah, ketukar dan kecampur ini Mas Mbak, nah ini yang menyebabkan apa itu Mas Mbak? Apa kok jenenge produknya itu salah, begitu ya? Bukan karena cross contamination. Cross contamination itu jenengan deteksi bufalkain ada asam tranexamatnya itu cross contamination. Kalau sudah kecampur Mas Mbak, ya itu namanya mix up. Begitu. Itu ya Mbak Amal ya. Oh iya Pak. Ada lagi Mas Mbak? Tapi saya juga hanya mau menyanggah itu. Tapi saya Gimana? juga mau nyanggah Pak, kalau misal ini jadi kesalahan dari produksi farmasinya. Soalnya kan ada bagian QA ya Pak ya, ada bagian quality analysis. Ya kali masa di situ ada labelnya itu bufakain, tapi dia pas ngecek kandungannya itu keluarnya, misal kalau misal pakai spektro keluarnya pita asam tranexamat nggak nyadar gitu Pak. Ya tapi tugas pun jenengan sekarang mencari benerin nanti bukan nyanggah. Aku turu aku Mbak. Ijalan tapi Mbak, nggak apa-apa Mbak. Gitu ya Mbak Amal ya. Ya tugasnya jenengan mencari, menghubungkan Mas Mbak, aspek manufaktur sediaan steril dengan kesalahan tersebut, begitu loh ya. Nah, maksudnya tujuannya biar Mas Mbak semua itu paham proses dan flow-nya ketika manufaktur sediaan steril begitu. Ada yang lain Mas Mbak, monggo silahkan. Ayo Mas Mbak, jangan malu-malu. Yang penting tuh Mas Mbak berani. Izin apa ya? Izin Ya wes, oh Mbak, ya ngerti. Jadi Pak, dan saya takut tuh berarti ini tuh mix up berarti kayak asli aslinya kan keluarnya itu labelnya asam apa tadi namanya asam apa tadi? Tapi isinya enggak bukan gitu toh, Pak. labelnya bufalkain. Tapi isinya tadi yang bufalkain, asam itu tadi. Asam tranexamat, ya. Oh berarti benar Pak. Aslinya ampulnya itu asam tadi cuma isinya Bufalkain kan dia digunakan untuk injeksi spinal toh Mbak, spinal cord injection toh untuk anestesi ya bufalkainnya. Lah tapi di injeksinya itu asam tranexamat, antifibrinolytik ya, anti pembekuan darah. Ya, di sumsum tulang belakang langsung bablas Mbak pasiennya. Oh paham, berarti ya emang makanya industrinya yang disalahkan karena mungkin karena dari pihak rumah sakitnya sudah ngambil yang obat bius tadi, tapi kok isinya ini gitu kan ya berarti Pak. Nah pertanyaannya satu, di manufaktur salahnya di mana? Ini manufaktur berarti. Kalau kesalahan itu mungkin bagian apa namanya yang mulai ya berarti mulai dari raw material berarti saat penimbangan itu Kalau apa raw material namanya? salahnya semua Mbak. Enggak hanya 2 produk saja. Oh berarti ini cuma 2 produk. Ya Pak, ntar aku baru paham. Bentar ya, oke. Ya, yang lain Mas Mbak, monggo silakan.
Agak mungkin, Mbak. Kenapa? Setelah kita manufaktur satu sediaan, ini misalkan ya, satu produk diproduksi dengan line yang sama, dengan alat yang sama ya, Mas Mbak ya. Kita setelah selesai, itu ada pembersihan. Nah, setelah pembersihan, ada cleaning validation. Cleaning validation-nya oke, Mas Mbak. Pembersihannya itu sudah dilakukan cleaning validasi. Kalau oke, baru lanjut ke produk selanjutnya. Nanti nggak mungkin ada kesisa turan sidik itu, nggak mungkin. Gimana? Mbak, ada lagi, Mas Mbak? Monggo. Mungkin itu Pak, kayak kan katanya kalau ngelabelin tuh pakai alat. Nah, itu salah dari setting si alatnya itu. Salah dapatnya kok bisa wadahnya bener, Mbak? Kemasan packaging primer sekundernya bener. Kalau labelnya salah. Dan nggak mungkin toh, Mbak, cetak label itu nggak mungkin toh. Satu baris, satu roll itu salahnya 2 gitu, nggak mungkin. Konyil, Mbak. Kekonyilan yang hakiki itu. Oh, berarti kayak nggak mungkin ya, kayak dari awal tuh ini yang masuk tuh yang A gitu, tapi malah settingnya itu yang B gitu. Nggak mungkin, Mbak, nggak mungkin. Kenapa packaging, Mbak? Itu ya beda tebel, ya beda tebel stiker, beda panjang, beda dimensinya. Itu alatnya nggak jalan, Mbak. Ya, nggak jalan alatnya. Apalagi beda spek ya. Biasanya industri farmasi itu nggak mungkin, Mbak. Packaging itu sama semua bahannya enggak. Ada perbedaan sedikit, Mbak. Biar apa? Biar tidak salah, gitu loh ya. Apalagi industrinya bukan industri abal-abal, Mbak, Mas ya. Ada lagi, Mas, Mbak? Berarti sudah kuliahnya nih berarti. Gimana, Mas, Mbak? Hubungan dengan kasus manufaktur sediaan steril. Tujuannya saya angkat kasus ini apa, Mas, Mbak? Mas, Mbak semua itu paham proses manufaktur sediaan steril begitu loh ya. Nggak ada? Pak, kalau dari secondary packagingnya nggak mungkin juga ya, Pak? Secondary packagingnya gimana, Mbak? Ya waktu masukin ke secondary packaging itu, Pak, salah. Masuknya salah lah, berarti primary packagingnya harusnya benar. Iya enggak? Masa ada injeksi A ya kita masukkan ke packaging secondary B, nggak mungkin karena ada cleaningnya, Mbak, setelah produksi manufaktur itu. Gimana coba? Ayo loh. Gimana, Mas, Mbak? Oh, ada Masnya ya. Tamam tok iki. Ya, gimana, Mbak? Monggo silahkan. Mungkin bentar, kayak kepikiran aja kayak mungkin tuh kan ya dalam produksi kan jelas ya diharapkan tidak ada kesalahan kan, tapi itu mungkin aja ada kesalahan itu saat mungkin ngisi apa yang obat di situ tadi, habis itu kayak nggak ketulis gitu, nggak ketulis di deviasi, habis itu malah kayak kontam gitu loh, kayak kontam atau kadarnya kurang, nggak ketulis di deviasi, terus malah intinya tuh kayak apa, kesalahan ada saat produksi itu ada kesalahan yang nggak ditulis di deviasi, habis itu malah jadinya keterusan malah keisi asam apa itu tadi, habis itu malah ke label yang obat bios itu tadi, ya Allah aku nggak apa nama obat, yaitu jadinya salahnya itu cuma satu, itu tuh kayak salahnya cuma satu produk itu aja, satu ampul, 2 ampul, berapa lah yang pokoknya salahnya cuma sedikit gitu, gara-gara nggak ketulis deviasinya gitu. Kayak gini, Mbak ya. Di produksi sediaan steril, Mas, Mbak ya, itu ada 2 konsep ya. Yang pertama kita jalan beda line dengan waktu yang bersamaan. Ya, berarti alatnya beda, operatornya beda, semua beda. Yang kedua, kita jalan di satu line dengan waktu yang berbeda. Ya. Kalau yang satu pembedanya itu biar tidak cross contamination atau mix up, itu adalah proses lainnya. Ya.
Tapi kalau yang satu line itu ada cleaning, ada valid pembersihannya. Pembersihan itu ada waktu tunggunya, Mas, Mbak. Nggak boleh habis dibersihkan, ayo cepat-cepat bersihkan, langsung kita pakai. Nggak bisa, Mas, Mbak. Ada waktu tunggu. Dan itu harus sudah ada prosedur validasinya. Kalau prosedur validasinya itu nanti ada parameternya. Oh, misalkan dia tidak ada, baru dia boleh digunakan. Kalau nanti dia masih ada markernya, itu kontaminan loh, Mbak, dalam artian ya bukan kecampur produk loh ya. Kalau kecampur produk sangat tidak mungkin lagi begitu. Itu ya Mbak Mariam ya. Nangkep tuh Mbak maksud saya Mbak. Jadi nggak mungkin salah ngisi, salah anu nggak mungkin. Karena konsep manufaktur loh Mbak ya. Ini saya bawa ke konsep manufaktur sediaan steril. Yang lain Mas Mbak monggo. Nggak ada? Pak, kalau minimal informasi yang tercantum dalam kemasan ampul tadi itu kurang lengkap gitu, bisa nggak Pak nyebabin tertukarnya dua obat tadi? Ya enggak no Mbak. Kasusnya kan labelnya ini si bupivalkain. Ya. Tapi Labelnya si isinya asam bupivalkain gitu. isinya asam tranexamat. Berarti bahan aktifnya yang keliru gitu Pak Iya. kasusnya. Tapi hanya 2 produk. 2 ampul. Pas, Mbak. Kok pas prioritas baik. Ayo Mas, Mbak. Ini saya juga nggak tahu jawabannya loh Mas, Mbak. Ya, saya tuh kan hanya menyanggah jenengan begitu loh ya. Walaupun saya ada teman di Kalvis. Gimana Mbak? Kalau yang ketuker cuma 2 ampul itu aneh nggak sih Pak? Kayak misalkan kan itu kan udah disuntikan ya, berarti kan di dalam itu kan udah kosong gitu kan Pak. Berarti kan dia harus ngambil sediaan yang lain lagi kan Pak buat ngujinya itu. Kok bisa yang maksudnya kayak kok bisa cuma 2 doang gitu loh Pak? Pasti kan ada yang lain juga gitu. Ya itu kan kita nggak tahu Mbak. Kan? Terus Mbak lanjut. Ya itu Pak, kalau misalkan cuma 2 itu yang ketukar kan kayak nggak mungkin gitu loh Pak. Terus ngujinya itu gimana? Kan obatnya yang diambil tadi kan udah masuk ke pasien ya. Ya, terus? Ya, berarti nggak mungkin gitu ya. Tapi yang salah industrinya Mbak, gitu loh ya. Yang salah industrinya gitu. 2 itu yang ketukar itu kan kayak nggak mungkin kan Pak. Ya, tapi yang semua produk yang dihasilkan itu semuanya salah kayak gitu loh Pak. Berarti ya mungkin dari salah masukin bahan aktifnya waktu produksi atau gimana, kurang teliti atau gimana kan bisa juga Pak. Ya, tapi yang salah industrinya nih Mbak. Sidang kalahin industrinya salah nih Mbak. Berarti kita harus mengkoreksi toh. Maksudnya begini Mas Mbak ya, ada kasus ini tuh buat pembelajaran bagi kita. Ya nanti teman sejawat kita. Nah, kalau kita jangan sampai ya Mas Mbak, nanti ada kasus macam ini ya. Nah itu bisa punya win-win solutionnya gitu loh Mas Mbak ya. Jangan sampai terulang lagi gitu loh ya. Apalagi ada udang di balik bakwan gitu loh ya Mas Mbak ya. Kayak gimana Mas Mbak menurut jenengan? Ini kasusnya real Mas Mbak ya. Mungkin ada yang sudah nyari beritanya. Ada lagi Mas Mbak Ayu? Agak ada? Astagfirullah. Enggak ada? Kalau nggak ada sudah berarti kuliahnya Mas Mbak ya. Oh tinggal 3 menit lagi sih juga sih. Ada lagi Mas Mbak? Nggak ada ya? Pak izin menambahkan boleh nggak Pak? Oh boleh Mbak, silakan. Tapi nggak tahu benar apa enggak. Loh, kita juga nggak tahu benar atau enggak Mbak, gitu loh ya. Tapi kita cocok logikan saja dengan yang kita diskusikan, gitu loh ya. Oke. Kalau menurut saya kemungkinan itu pada bagian pas produknya itu kan kayak tadi Pak Sriwul bilang kalau misalnya produksi itu ada yang bisa berjalan beda line tapi dalam satu waktu. Mungkin misalnya buat wadah
tadi buat obat bius tapi malah ketuker sama yang tadi obat yang beneran itu gimana Pak? Bisa apa enggak? Tapi kasusnya ini dia dikerjakan di line yang sama, Mbak. Di line yang sama. Ya, otomatis kan beda waktu, ada jeda. Mungkin Dan- pas penyimpanannya Pak. Penyimpanan juga gak mungkin sudah di packaging di ampul sudah di sealing kok, Mbak. Nggak mungkin ketukar, Mbak. Gimana, Mbak? Apalagi ini industrinya bukan industri abal-abal, Mas, Mbak. QA dan sistemnya ketat luar biasa, Mas, Mbak ya. Nah, industri ini misalkan industri tamam maupun siapa gitu, industri saya di sini tamam, terus nanti pot ambiar bisa, Mas, Mbak ya. Karena kita masih junior, tapi ini sudah bertahun-tahun ya, Mam ya. Oke, ini sudah bertahun-tahun masalahnya ya. Gimana, Mbak? Sudah established juga. Ada lagi, Mas, Mbak? Ayo. Kalau misal dari rumah sakitnya tuh yang salah, tapi yang dilaporkannya malah Ya enggak, Ini- tidak. Kita faktanya industri salah, berarti kita harus mengevaluasi manufaktur kita, gitu loh, Mbak. Nah, evaluasi apa yang bisa kita berikan? Gitu loh maksudnya. Kira-kira di sini, sini, gitu loh, Mbak. Ya. Nah, gimana? Ada lagi, Mbak? Sudah? Ada lagi? Enggak ada? Oke, enggak ada ya, Mas, Mbak ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Mbak semua yang sudah memberikan pendapatnya ya Mas Mbak ya pada kasus ini ya. Memang ini kasusnya abu-abu ya Mas Mbak ya. Dalam artian kita sebagai apoteker tentunya kita punya strategi Mas Mbak. Untuk apa? Untuk memberikan preventive action sebenarnya ya. Kalau kuratif sudah dilakukan, preventif itu yang perlu kita lakukan. Itu ada kasus semacam ini tidak menutup kemungkinan juga kasus-kasus yang identik itu bisa terulang dan jangan sampai nanti apoteker jadi korban. Karena itu Mas Mbak semua intinya kalau Mas Mbak memahami konsep manufaktur sediaan farmasi dan jaminan mutunya, insya Allah aman, begitu ya Mas Mbak ya. Oke, untuk diskusi kita cukup sampai di sini Mas Mbak ya. Ya kenapa? Karena saya juga nggak tahu, sebenarnya saya tahu sih, tapi nggak etis saya sampai di sini. Oke, apa itu Mas Mbak? Untuk perkuliahannya sebenarnya Mas Mbak semua sudah pahami di proses manufaktur sediaan steril. Pada video saya sudah relatif cukup membantu begitu Mas Mbak. Tapi implementasinya pada kasus-kasus semacam ini begitu. Karena Mas Mbak nanti ketika bekerja di manufaktur itu sebagai ngatur jadwal, kemudian ngatur line, kemudian ngatur produksi, ngatur alat, dan seterusnya. Kalau apoteker di produksi itu sedemikian rupa bekerjanya, Mas Mbak ya. Biasanya orang-orang yang sudah berpengalaman dan sudah expert kalau ditempatkan di bidang produksi begitu. Oke, mungkin itu dulu Mas Mbak yang dapat kita diskusikan ya Mas Mbak ya. Di kuliah kita hari ini pertemuan kelima, nanti kita lanjut pertemuan selanjutnya itu nanti ada quality management system, terus yang terakhir dokumentasi, kemudian P8 nanti ada sharing dengan teman-teman saya sudah calling beberapa sudah oke ya. Nanti agendanya hari Sabtu Mas Mbak, Sabtu kapan entahlah ya. Yang penting yang jelas hari Sabtu begitu ya Mas. Tolong diagendakan Sabtu jam 9 sampai jam 12-an ya Mas Mbak ya. Nanti diagendakan. Nanti saya infokan 2 minggu atau 3 minggu lagi ya Sabtunya Mas Mbak ya. Oke, untuk pertemuan ke-8-nya begitu. Oke, selamat melanjutkan aktivitas Mas Mbak semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan berbuka dulu sebelum azan maghrib berkumandang. Ya, saran saya itu Mas Mbak. Karena kemarin ada berita sambil minum juga ada. Oke, monggo selamat melanjutkan aktivitas. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.